Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Febi Lestari dari Farmasi 4B. Saya akan menjelaskan validasi metode desain dalam fase penyembuhan luka secara terbalik fase kromatografi cair kinerja tinggi. Pengertian desain ini merupakan suatu komponen phytoestrogen yang terdapat pada isoflavon yang memiliki peran penting bagi kesehatan manusia, seperti efek antiinflamasi, efek neuroprotektif, menurunkan kadar lipid, serta dapat memperbaiki lapisan kolagen pada kulit. Desain dapat diperoleh dari ekstrak etanol tempe. Desain juga dapat dijadikan sebagai zat aktif potensial pada wound healing patch untuk menjamin khasiat, mutu dan keamanannya juga, maka dibutuhkan metode analisis yang sesuai untuk analisis desain dalam wound healing patch. Tujuannya ini untuk mengembangkan metode HPLC fase terbalik yang valid. Validasi metode analisis dilakukan terhadap parameter validitas yang meliputi selektivitas, linearitas, akurasi, dan presisi metode, sehingga dapat digunakan untuk penetapan kadar desain dalam wound healing patch. Desain dianalisis menggunakan sistem HPLC fase terbalik dengan fase diam berupa kolom C18 dan fase gerak campuran metanol dan aquabidestilatanya itu 70/30 dengan kecepatan 0,8 mm per menit. Untuk metode penelitiannya itu menggunakan alat dan bahan. Alatnya itu penelitian untuk menggunakan HPLC seperti detektor ultraviolet, kolom C18, seperangkat komputer, HP, printer, dan lain-lain, serta timbangan analitik, rotary evaporator, mikropipet, alat vakum, dan alat-alat gelas. Untuk bahan yang utama ini digunakan adalah wound healing patch selulosa bakteri yang dibuat menggunakan media Kitela rambat, seperti ekstrak etanol tempe, patch placebo, referensi standar desain dengan kemurnian 98%, etanol, etil asetat, dan aquadestilata. Untuk sistem kromatografi ini digunakan mengacu pada optimis yang dilakukan oleh Wong. Fase diam yang digunakan yaitu kolom C18 Phenomex 250 x 4,6 mm. Flow rate yang digunakan yaitu 0,8 ml. Deteksi menggunakan panjang gelombang 248 nanometer. Volumenya injeksi HPLC 10. Untuk pembuatan fase gerak ini dibuat dengan mencampurkan metanol dan aquabidestilata dengan perbandingan 70/30. Masing-masing fase gerak tersebut disaring dengan penyaring Wattman 0,45 yang dibantu dengan pompa vakum, kemudian didegassing selama 20 menit menggunakan ultrasonikator. Pembuatan larutan baku desain itu 200 per mililiter, ditimbang selama kurang lebih 0,20 mg baku desain dan dilarutkan dalam metanol hingga 1,0 mm dalam wadah mikrotub. Untuk preparasi sampelnya itu, patch ini pertama dipotong seluas 4 cm, ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, diberikan aquadestilata dan etanol dengan perbandingan 50/50 sejumlah 50 ml. Sampel tersebut dimaserasi selama 24 jam pada suhu kamar dengan kecepatan 120 ppm. Setelah 24 jam, etanol itu diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator. Fase air yang tidak ikut menguap kemudian dimasukkan ke corong pisah dan ditambahkan dengan 250 ml. Etil asetat diambil, sedangkan fraksi aquadestilasi diekstraksi lagi dengan etil asetat 25 ml. Setelah 2 kali ekstraksi cair-cair, maka fraksi etil asetal ditampung dan kemudian diuapkan menggunakan water bath pada suhu 50 derajat Celcius sampai kering.
Larutan sampel dibuat dengan melarutkan fraksi kering dalam 10 ml metanol. Kemudian untuk validasi metodenya yaitu penentuan selektivitas. Penentuan ini ditetapkan dengan penentuan nilai revolusi. Larutan sampel diambil sebanyak 250 dan diencerkan dalam 1,0 ml metanol dengan 3 kali replikasi. Larutan ini disaring menggunakan milopor dan didegasing selama 10 menit. Kemudian diinjeksikan pada sistem HVLC dengan fase gerak metanol, aquabidestilasi 7/30 dan flow rate 0,8 menit. Nilai RS lebih besar dari 1,5 maka menunjukkan puncak telah terpisah sempurna satu sama lain. Penentuan akurasi dan presisi metode. Akurasi dan presisi metode diukur dengan cara penambahan baku pada larutan sampel placebo pas dengan 3 level konsentrasi yaitu 1:2 dan 1:3 dengan 3 kali replikasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Spesifitas dan selektivitas uji ini dilakukan dengan membandingkan puncak design yang diperoleh dari hasil injeksi larutan placebo, larutan baku design, larutan sampel one healing patch yang ditambahkan larutan baku design. Tinggi puncak design ini meningkatkan apabila baku design ditambahkan ke dalam sampel one healing patch. Lalu design dapat terdeteksi dalam matriks sampel one healing patch dengan spesifik. Penentuan selektivitas dapat dilihat dari pemisahan puncak design dengan senyawa lain. Analisis dilakukan terhadap sampel selama 3 kali replikasi. Hasil yang diperoleh maka kita dapat lihat pada tabel. Untuk replikasi yang pertama yaitu resolusi designnya 1,945. Yang kedua replikasinya 2 dengan resolusi designnya 1936. Yang ketiga replikasinya lalu resolusi designnya 1,906, maka rata-rata resolusinya itu 1,929. Hasil tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk nilai resolusi yaitu lebih besar dari 1,5 sehingga dapat dikatakan metode HPLC selektif untuk memisahkan design dengan senyawa lain pada matriks. Pemisahan design dengan senyawa lain pada larutan sampel one healing ditentukan pada gambar. Kemudian linearitas. Linearitas ini merupakan kemampuan metode analisis untuk memberikan respon yang secara langsung proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel dengan rentang yang ada. Linearitas ini dari metode dapat ditentukan salah satunya dengan nilai koefisien korelasi kurva baku, maka ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Setelah itu, hasil linearitasnya pada penelitian ini digunakan 6 kali tingkat konsentrasi larutan baku design, yaitu 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, 3,0, 3,6 ml dengan 3 kali replikasi. Maka suatu metode analisis dikatakan linear apabila memenuhi nilai koefisien korelasi 0,998. Dari hasil di atas, linearitas yang paling baik ditunjukkan pada replikasi ketiga yaitu dengan nilai koefisien korelasi 0,998 dengan persamaan kurva baku yang dimana sering disebut Y 2256 7 kali lalu ditambah 1300,048. Untuk akurasi dan presisi, maka penetapan akurasi ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan dari suatu metode analisis untuk mengukur kedekatan nilai rujukan dan nilai yang diperoleh dari sampel. Sedangkan penetapan presisi bertujuan untuk mengetahui kedekatan nilai antara masing-masing hasil uji di bawah kondisi metode yang telah ditetapkan. Parameter akurasi dan presisi ditetapkan secara interday dan intraday. Hari ke-1, 2, dan 3 maka kita dapat melihat akurasi dan presisinya. Maka kita dapat lihat pada tabel di bawah ini.
Setelah itu, hasil dari akurasi dan presisi yang menurut AOC ini kriterianya dapat penerimaan untuk akurasi berdasarkan persen recovery yaitu 80% sampai 110%, untuk kadar analis 1 sampai 10 ppm. Sedangkan kriteria penerimaan untuk presisi berdasarkan nilai RSD yaitu kurang dari 7,3% untuk kadar analis 10 ppm. Hasil menunjukkan bahwa persen recovery dan RSD telah memenuhi kriteria yang ditetapkan baik akurasi dan presisi interday dan intraday. Selanjutnya yaitu recovery ekstraksi, yang dimana bertujuan untuk mengetahui beberapa banyak analit yang diperoleh dikembalikan dari sampel pada saat proses analisis yang dinyatakan dalam nilai persen recovery. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas metode ekstraksi untuk menarik analit dari matriks sampel. Penetapan ini dapat dilakukan berupa interday dan intraday untuk melihat akurasi dan presisi dari metode ketika pengulangan dilakukan di bawah kondisi yang sama dalam hari yang sama, atau ketika metode digunakan pada hari yang berbeda, maka hasil persen recovery dan RSD yang diperoleh ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Nah, hasil dari recovery dan ekstraksi ini menunjukkan bahwa persen recovery yang didapat yaitu 83-89%, baik intraday maupun interday. Hal ini sudah sesuai dengan kriteria menurut AOC untuk kadar analit 10 ppm, yaitu sebesar 80-110%. Hasil RSD yang didapat sudah memenuhi kriteria 7,3%, maka artinya pengukuran yang dilakukan sudah presisi atau adanya kedekatan nilai antara masing-masing hasil uji di bawah kondisi metode yang telah ditetapkan. Untuk kesimpulannya yaitu metode reversed PHC-HVLC untuk analisis design dalam wound healing patch yang dikembangkan dalam penelitian ini telah memenuhi parameter selektivitas, linearitas, akurasi, dan presisi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam penetapan kadar design. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh meliputi selektivitas dengan resolusi lebih dari 1,5 dan linearitas dengan nilai 0,9982 yang diperoleh dari persamaan Y 2256.7 dikali 1003,048 dengan rentang 0,6 sampai 3,6 ml, akurasi dengan nilai 80-110%, dan presisi dengan nilai RSD kurang dari 7,3%, dan hasil recovery ekstraksi ini sebesar 80-90%. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.